Praise the Lord. Praise the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Ya. So hari ini ya, semua kita yang ada di sini, perkataan yang Tuhan mau, tema pada hari ini adalah, semua itu saya sebut, perkataanmu adalah masa depanmu. Kata amin. Sebenarnya yang Tuhan mau explain kepada kita adalah, lihat apa perkataan yang keluar dari mulutmu. Perkataan itulah yang akan pimpin hidupmu. Kalau orang itu selalu kata hidupnya tak baik, dia akan dipimpin untuk mendapat hidup yang tidak baik. Kalau kita sering berkata bahwa hidup kita ini adalah hidup yang diberkati, maka engkau akan dipimpin untuk memiliki hidup yang diberkati. Nah, Tuhan mau kita mengaku bahwa kita anaknya. Kita bukan terikat dengan roh-roh yang ada di dunia ini, tapi kita terikat dengan roh Tuhan sahaja. Maka bila kita tahu akan ini, kita tahu kemana arah tuju kita. Amin. Jadi di dunia ini ada banyak orang kata banyak jalan hidupnya, tapi kita kena tahu satu perkara, ya. Apapun jalan kau pilih di dunia ini, jalan Tuhan tetap satu. Paham kata amin? Dari mula engkau lahir, bagaimana engkau hidup, sampai akhirnya kita tinggalkan dunia ini, kita tetap akan berjumpa Tuhan. Kata amin. Sama ada selamat atau tidak selamat, itu hal antara hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jika kita hidup dengan Tuhan, kita akan diselamatkan. Oke? Sekiranya Anda pada hari ini yakin bahwa Tuhan ada di sini. Siapa yakin ada Tuhan di sini? Amin. So, jangan hirau apa-apa di sekitar. Kau harus yakin bahwa dalam rohmu sekarang ada roh Tuhan. Amin. So, Oke. Jadi ibadah yang terbaik adalah ibadah di mana kita beribadah di dalam roh. Bukan doa yang ditulis lalu kita baca, bukan saja kita bersama-sama menyanyi, bukan seperti itu. Tapi ibadah yang power adalah bila rohmu bersatu dengan Roh Kudus. Kata amin. So bila rohmu bersatu dengan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus akan pimpin kau untuk menyanyikan, menyembah Tuhan, memuji, berdoa dan sebagainya. Jadi barulah kita akan ada kuasa bila kita berdoa. Kalau kita lihat anak-anak Skewa itu, mereka kata dalam nama Yesus iblis keluar, tapi iblis itu cederakan mereka. Sebab apa? Sebab kalau engkau tidak ada hubungan roh dengan Roh Kudus di dalam engkau, kau kata sembuh dalam nama Yesus, kau kata iblis keluar dalam nama Yesus. Kalau kita ada hubungan dengan Roh Kudus di dalam roh, kuasa Tuhan itu tidak dapat manifest through your life. Tapi kalau engkau sentiasa ada waktu berdoa, engkau ada waktu bersama Dia, kau hidup dengan Dia, maka apa yang jadi adalah di alam roh engkau dilihat ada api yang ikut engkau. Di saat engkau berkata kamu roh jahat keluar, roh jahat itu akan mula gemetar karena dia melihat api di dalam rohmu. Kata amin. Sekali saya tanya, roh jahat melihat api di mana? Di dalam rohmu. Paham? Kata amin. Bukan dengan bagaimana hebatnya engkau berpakaian, desain, ataupun fashion, ataupun make upmu dan dandananmu, bukan. Tetapi dalam rohmu itu. Kata amin. Jadi bila rohmu itu dipimpin oleh Roh Kudus, dan bila engkau berdoa, ada kuasa yang mengalir sehingga terbukanya pintu surga. Waktu itu engkau akan berdoa dan mujizat akan terjadi. Kata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi percayalah, semua kita di sini mau tidak diubah Tuhan? Buka hatimu saat ini. Coba tutup matamu, buka hatimu. Engkau akan terima kesembuhan, pemulihan bila engkau terima Roh Kudus. Bapa, saat ini setiap kami yang hadir pada hari ini sudah bersedia untuk terima api kemuliaan. Api kemuliaan di dalam Tuhan. Terima roh untuk bekerja di dalam kami.
Dan biar Roh Kudus pimpin kami untuk mendengar khotbah ini, untuk tidak terganggu, tetapi dapat fokus kepada firman-Mu yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Dapat rasa kuasa Roh Kudus berada di dalam kau? Amin. Praise the Lord. Kalau Anda tidak percaya ada Roh Kudus di dalam kau, hidupmu sia-sia. Sebab waktu akhir zaman nanti, orang yang sudah mati pun Tuhan akan bangkitkan. Orang yang hidup Tuhan akan angkat supaya kita naik ke langit semua, tinggalkan tubuh ini. Tuhan beri tubuh yang baru. So, di sana hanya orang yang hidup dengan Roh Kudus yang akan diangkat. Kata amin. Banyak even agama di dunia ini tidak percaya Roh Kudus. So, bagaimana mungkin? Memang tidak akan mungkin terangkan. Hanya orang yang percaya nama Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dapat hidup dengan Roh Kudus, karena Roh mula yang akan diangkat. Kata amin. Praise the Lord. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kita lihat ya, perkataanmu adalah masa depanmu. Amsal 18. Oke, alright. Ikut apa yang saya baca. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati ada dalam kuasa lidah, dan mereka yang mengasihinya akan memakan buahnya. Mati dan hidup adalah dalam kuasa lidah. Berulang-ulang saya tulis sana 3 kali. Paham tidak? Karena yang sama tidak? Saya mau kita baca berulang-ulang. Sebab apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidahmu. Maksudnya perkataan yang engkau katakan dari mulutmu. Praise the Lord. Jadi kalau engkau mau hidup kekal, mula sebut bahwa engkau hidup kekal di dalam Tuhan, mengaku bahwa engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan hidup kekal. Amin. Jadi jangan mudah keluarkan perkataan sumpah, seranah dan sebagainya. Jangan pernah keluarkan perkataan-perkataan yang tidak membangunkan orang, perkataan yang menjatuhkan orang, sebab itu dikuasai oleh kerajaan gelap, bukan kerajaan terang. Jadi apa yang datang, perkataan yang datang dalam hidupmu, lihat ya, dunia ini dibentuk oleh apa? Perkataan yang datang dari Tuhan, betul tidak? Firman Tuhan. Tuhan kata jadi pokok, jadi manusia, jadi laut, jadi ikan, jadi burung, semua jadi. Tuhan berfirman saja. So, bila kita hidup di alam roh, ada banyak perkataan yang iblis tabur di udara. Begitu juga dengan perkataan yang datang dari Tuhan. Kau harus pilih perkataan apa yang engkau ingin gunakan. Sekiranya engkau memilih perkataan Tuhan, kau tidak harus jauh dari Alkitab. Kau sering membaca, mendalami, memahami guna janji Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan bila berdoa. Lalu pada waktu itu peperangan rohani akan terjadi. Karena jika engkau ambil buah, ambil firman Tuhan dalam hidupmu, engkau akan dikuasai oleh kerajaan terang. Kalau engkau tak baca, kalau engkau tak berdoa, kalau engkau tak ke gereja, kau akan dikuasai oleh perkataan yang gelap. Dan perkataan gelap itu, ya, bukan saja datang dari mulutmu, datang dari mulut orang lain kepadamu. Dia akan kata kau sial, celaka, dia akan kata kau kebodohan, semua akan datang kepadamu. Bukan saja darimu, dari mulut orang lain juga datang kepadamu yang tidak menghormatimu semua. Kenapa? Karena engkau sudah terpengaruh dengan kerajaan gelap, kau tak layak untuk terima yang baik. Oleh itu Tuhan kata cari dia, supaya perkataan yang dari orang lain juga datang. Oh, dia ini hamba Tuhan, dia berdoa,
dia ada kuasa di dalam dia orang penyabar, dia orang baik, dia anak Tuhan. Ini akan datang dari mulut orang lain kepadamu. Inilah tandanya bila kau tahu kau dalam roh kemenangan. Kata amin. Kalau sering orang kata jahat tentang kau, jangan lawan mereka. Baliklah kepada Tuhan, mula mendengar firman-Nya, rindu berdoa, memuji Dia. Ada waktu spiritual, rohmu dengan Dia, bersatu dengan Dia. Sebab Tuhan kata, even dalam kerja kau, even dalam duit kau, dalam apa yang kau lakukan, aku akan berikan kau hasil berlipat kali ganda, kesehatan yang baik bila engkau ada rohku. Kata amin. So, apakah engkau hari ini sakit? Kalau engkau sakit, aduh saya sakit, Anda hanya bohong masa. Anda harus tahu ada Roh Kudus dalam kau. Hari ini aku terima Roh Kudus. Dan Roh Kudus kata, let's go, let's go. Sakitkah? Apakah kau akan sembuh? Kau akan pulih? Miskinkah kau hari ini? Aku akan berikan kau berkat. Yang buta melihat, firman Tuhan kata. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang miskin dikayakan. Kata amin. So, Tuhan tidak tipu. Semua perkataan itu benar. Dan perkataan itu ada tertulis di Alkitab untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kata-kata yang keluar dari mulutmu menentukan sama ada engkau menuju ke surga atau menuju ke neraka. Jadi ada dua kerajaan yang akan menguasai kau. Kerajaan neraka ataupun surga. Neraka itu kecil, surga itu besar. Tetapi di dunia ini dikatakan gelap karena roh-roh dari neraka datang ke dunia untuk coba menguasai dunia. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Kuasa dunia gelap. Kamu lihat ya, ini just contoh gambaran. Sebab saya lihat gambar ini di Google, saya percaya. Kenapa? Karena kita mungkin lihat hari ini terang kan. You don't know kalau engkau hidup dalam keadaan gelap. Semua yang terang ini exchange saja. Tapi dalam engkau turuhmu gelap. Kau tak dapat tenang, kau diganggu oleh roh. Orang lain datang waktu siang-siang macam ini, kau sendiri nampak hantu. Kau sendiri kata kau nampak roh jahat kacau kau. Atau orang mau bunuh kau dan sebagainya. Ya, ada seorang gadis muda dulu, dia kata kalau kaki dia berdarah-darah, dia kata roh itu kalau kacau dia cuma duduk di ruang tamu. Dia jeling ke dapur, dekat peti ais, roh itu muncul, suruh dia potong-potong kaki dia. Dia ambil pisau, cukup darah kaki dia. So, jangan pikir perkara ini main-main. Dia boleh pimpin orang itu terjun dari bangunan, dia boleh pimpin orang itu untuk bunuh diri dia, dia boleh ganggu tidurnya, dia boleh ganggu kehidupannya, dia boleh bagi keluarganya jadi miskin. Kerjanya semua tak jadi, duit yang dapat tak pernah cukup, semua itu ada. That's why kita ada healing, kita ada deliverance di dalam nama Tuhan, sebab roh ini harus dikalahkan. Hanya dapat dikalahkan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, kalau engkau percaya bahwa kuasa Tuhan boleh cipta dunia ini, apakah lagi untuk menyembuhkan engkau? Untuk menyembuhkan perhubungan kehidupanmu, pekerjaanmu, semua itu. Tapi you see, setiap orang yang tidak ke gereja dan mendalami firman Tuhan tidak ada waktu berdoa dengan Tuhan. Biasanya rohnya akan berjalan ke dalam tempat seperti ini. Setiap inci ada roh jahat. Setiap meter ada roh yang coba mengganggu dia. Jadi hidupnya tak akan tentram. Paham kata amin? Ya. So, mana yang anda mau? Dunia gelap atau dunia terang? Alright. Saya mau beritahu anda ya. Di dalam dunia gelap, semua manusia dalam dunia gelap kan? Semua manusia dalam dunia gelap ini, setelah dibuat riset oleh every man of God, theologian, yang dipimpin Roh Kudus ya, mereka dapati bahwa orang yang dalam dunia gelap ini dipengaruhi oleh 7 deadly sin. Pernah kita coba di sini 7 deadly sin, ya, oke? Jadi
Yang pertama, deadly sin itu adalah demon of lust. Lust ini seperti tarikan seksual. Ya, tarikan seksual boleh buat seseorang itu jadi murtad. Percaya tidak? Tinggalkan Tuhan karena mau cari jodoh. Tinggalkan Tuhan karena seksual. Tinggalkan Tuhan karena mau melacur. Tinggalkan Tuhan karena usia yang muda masih mau terjebak dalam dosa zina dan sebagainya. So, kenapa? Dia tak tahu bahwa roh ini kamu lihat ya, namanya Asmodeus. Asmodeus ini adalah macam ketua di neraka itu, di bahagian menggoda, lust. Oke, kepalanya dikatakan ada banyak jenis dan dia menunggang hewan itu, dan dia sangat, bila dia menghampiri orang itu akan dirangsang untuk tergoda. Jadi ini ketuanya, dia akan hantar agennya untuk mengacau manusia-manusia di dunia ini. That's why ada banyak orang tidak dapat melepaskan diri dari dosa zina, skandal, ada perempuan lain, sexual behavior. Kalau belum tinggalkan, harus tinggalkan. Kalau tak, Anda akan dinaungi oleh roh ini. Ya betul, dia hantar. Dan bila orang itu sudah terlalu jatuh ke dalam dia akan mula makan rohnya, sehingga orang itu jadi sakit, sehingga orang itu boleh jadi gila. Ya, ada orang, lihat kan? Pernah tak kamu dengar ada orang dia gila, dikatakan orang gila seks? Pernah dengar itu? Ya. Kadang-kadang contoh, dulu ada satu case, kawan saya pernah lihat dulu waktu kami di Semenanjung ya. Mereka balik kelas, student balik kelas, student university perempuan, dalam 5 orang mereka balik. Ada seorang lelaki, nampak mereka dekat kawasan perumahan, buka seluarnya, buka bajunya, tunjuk barang dengan mereka. Itu waras ke tidak waras? Kalau manusia biasa malu ke tidak? Kenapa dia tak malu? Sebab ini sudah kacau dia. Kalau ini kacau, apa-apa tentang seksual orang itu dapat kawal. Oke? So dia ini besar, dia ada konco-konco di bawah. Kalau konconya tak dapat bekerja, dia sendiri turun. Kalau dia turun itu baik. Itu boleh ada pesta seks dan sebagainya, pesta gay, homoseksual. Kamu lihat kan? Semua kerja dia. Ya, jadi dalam Injil Matthew 5:28, but I say to you that everyone who look at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Kenapa? Sebab bila seorang laki itu lihat perempuan, dia terus ada niat untuk ada hubungan seks dengan perempuan itu. Sebenarnya dia tak tahu, dia buka pintu untuk Asmodeus ini tinggal di dalam dia. So jangan kamu pikir kalau suami istri ini berkahwin lepas itu bercerai, dia akan jumpa pasangannya lebih baik. Bercerai jumpa pasangan lebih baik. Saya beritahu kamu, siapa pernah kamu lihat orang itu bercerai jumpa pasangan lebih baik, bercerai jumpa pasangan lebih baik? Tidak ada, melainkan orang itu kembali kepada Tuhan. Tidak ada. Ya, hari itu saya pergi ke airport, saya jumpa seorang tua, dia dari Sri Aman di airport, dia tunggu cucunya balik. Saya tanya dia, kamu Kristen? Ya, selalu datang ke gereja ya, berdoa ya. Ya, iya. Gereja apa kamu di sana? Kalau silap saya dikata dia dari Katolik lah, tapi no matter dari gereja mana. Tapi kita aja semua tahu hubungannya dengan Tuhan. Dia beritahu, dia kawin, ada anak, cerai, kawin lagi, cerai. Umur dia sudah 70 tahun. Saya beritahu dia, kamu sekarang balik, istri kamu di mana? Tak ada, sudah cerai. Bila cerai baru 2 tahun lepas. Kalau kau cerai 70 lebih tahun umur kau pikir mau kawin balik lagi, jangan. Sebab mau duduk, cucu iring dia duduk di kursi. Nah, duduk.
Saya duduk sebelah dia, tengok dia. Oke. Saya tanya dia, kenapa kamu cerai? Dia kata, dia kawin dengan istri ini baru berapa tahun, tapi istri tak beranak. Buang masa dia. So you see, tanpa kau sadar, ada roh. Even orang tuh kawin cerai belum tentu baik. Hanya kalau pasangan itu datang kepada Tuhan, Tuhan akan perbaiki kehidupannya. Paham kan, amin? Tak ada upgrade life melainkan di dalam Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Ya, itu nomor satu. Nomor dua ya, demon of greed. Ini greedy, ini tamak, ini gila kaya semua. Nama demon ini Memon. Pernah dengar Memon? Ya, kalau orang tua spirit of Memon keluar. Ya, ini dia roh itu ya. Jadi kita lihat Amsal 24:25 kata jiwa yang serakah menimbulkan pertengkaran. Kamu lihat tidak? Even di dalam TV pun ada orang yang tamak selalunya bergaduh, betul tidak? Dalam drama pun boleh reveal dia punya etika karakter si Memon. Apatah lagi dalam reality. So you see, kalau ada pertengkaran dalam hidupmu, kau bertengkar dengan adik-beradik, kenapa? Kau bertengkar dengan uncle, auntie, kenapa? Kau bertengkar dengan orang lain, kenapa? Mesti ada sebab. Lihat balik, datang kepada Tuhan supaya kau dilepaskan dari roh ini. Karena di dalam kau ada ketamakan. Ya, bila kau ada sifat tamak, kau benci adik-beradikmu, mula-mula Memon datang. Selepas itu roh-roh yang lain boleh datang. Jadi kau akan jadi teruk. Ya, ini baru permulaan. Jadi gila kaya, gila apa semua. Lihat, bila roh ini masuk campur, kamu lihat ya, ada orang dia boleh saja di rumah dia simpan patung atau batu kan supaya dia kena 6 ekor. Nah, ada orang buat rumah, kalau internet dia buat rumah untuk batu, betul tidak? Ah, even di Genting Highland kita naik ada batu di mana orang minta nasib dengan kamu. Oke? Jadi orang sanggup buat apa saja. Facebook ada orang mau coba add saya sebagai friend, saya dicek dia. Dia kata nombor ramalan. Dia mau jadi kawan Billion Glory. Oke, so kita sudah reject ya. Jadi pertengkaran datang dari ketamakan. Dan Rasul Paulus menulis dalam kitab bahwa ketamakan itu bahala. Dan orang menyembah bahala tidak ada nama dalam kerajaan surga. Dia akan mati masuk neraka terus. Bahaya tidak? Kalau kau Kristen, orang itu bukan yang tukar agama pun, dia bukan yang murtad pun, tapi karena dia tamak, dia tak dapat masuk surga. Rugi, betul tidak? Nah, karena setan di dalam dia. Nah, ini king dia di sana. Ini paling bahaya. Dalam Alkitab banyak kali menegur, ya, pride, bangga diri. Sifat bangga diri habis. Memang Lucifer datang. Dan Lucifer akan bersuka cita. Dialah king dekat hell sana. Dia akan hantar konco-konco dia. That's why kita lihat budak-budak kecil-kecil sudah pandai bangga diri sekarang. Sekolah rendah, sekolah menengah sudah pandai bangga diri sekarang. Ya, ada rasa dirinya lebih hebat dari orang lain, ada rasa dirinya ini. Asal cerita dia saya yang bagus, orang lain tak bagus. Ya, oke. Amsal 16:18 kata apa? Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. So lihatlah, kecongkakan ini sama seperti pride lah. Jadi hidupmu hancur bermula dari bangga diri. Percaya tidak? Ada anak-anak ya. Saya pernah beritahu satu testimoni ya. Seorang anak yang kata bapaknya tak sayang dia. Sebab apa? Habis SPM bapak tak beli motosikal untuk dia. Dia kata bapak tak sayang dia. Dia tak tahu bapaknya tak mampu beli motosikal. Dia rasa bapaknya tak sayang dia.
Akhirnya dia lari dari rumah. Bila dari rumah baru dia tahu hidupnya sengsara. Kenapa seorang anak melawan ayah ataupun melawan ibunya? Sebab ada bangga diri. Kenapa memberontak? Sebab ada bangga diri. Kenapa seorang ibu dan ayah benci anaknya? Karena bangga diri. So that's why kita dalam hidup ini, bila ada sifat bangga diri, kau akan benci kawanmu, benci orang lain, dan dibenci. So kebencian akan datang dan dari sana hidupmu akan hancur. Kau akan rasa saja. Bila kau rasa ada orang benci kau, ada orang kutuk kau, lihat balik. Kau pernah bangga diri tidak? Kau pernah gosip tentang orang lain tidak? Kalau kau gosip ya, kau kata orang ini jahat, orang ini kerangkanya tak bagus, orang ini begini. Even kalau orang itu cousinmu, saudara maramu, kawanmu di tempat kerja, kau kata perangai dia tak baik, perangai dia tak baik. Asik kata orang, perangai tak baik. Kamu sedang bergosip sebab apa? Ada sifat Lucifer di dalam kamu. Jadi ini akan mendatangkan penyakit. Karena bila ini datang bahaya. Ya. Oke. Seterusnya, Belphego. Ini roh malas. Kamu lihat dia punya ada kursi. Dia duduk sekerja dia, tidur sekerja dia, kuku pun tak potong. Ya. Oke, dia begitu ya. Tapi kamu jangan pikir orang begini ya, orang-orang begini. Ya, kamu kita kuat. Sekali dia begini, dia hinggap saja atas orang. Orang itu jadi malas. Dia boleh macam orang kata merepak virus yang malas itu. Kamu lihat muka macam ini, jangan main-main. Dia begini saja. Suruh kalau dia masuk satu dewan tidur. Karena dia ada bawa roh pemalasan. Ingat, di dalam Alkitab mengajar kita bahwa kita hidup dalam damai Tuhan, kita hidup dalam terang Tuhan. Tapi dalam kasih karunia Tuhan tidak ada sifat malas. So, perkara malas. Kalau kamu malas buat kerja rumah, malas buat perkara-perkara lain, itu nomor 2. Malas paling yang dia suka adalah malas berdoa. So that's why kita ini sering kata, oh kita kena buat kerja, nanti baru doa. Fokus buat kerja dulu, kalau balik boleh berdoa. Itu dia suka. Yang Tuhan mau berdoa dan buat kerja. Sambil kerja buat dengan Tuhan kerjamu, supaya Tuhan tolong kau bekerja. Amin. Tapi dia kata jangan buat saya kerja, nanti balik tidur. So kalau engkau delay waktu doamu, nanti pukul 8 saya doa. Nanti pukul 8 saya doa. Kamu sudah 7:30. Kamu lihat, tak parah, tunggu dulu pukul 8. Why don't you start saja 7:30? Sebab kalau kamu tunggu, waktu kamu tengok TV, letak tangan di kepala kan, kamu tak tahu, kamu mau bangun susah sebab dia sudah timpa. Pernah kena timpa? Pernah bilang mau bangun rasa kaku? Itu agent dia. Supaya kau bangun buat kerja, supaya kau bangun berdoa. Dia punya kerja, dia punya ada agent-agent di bawah dia. Jadi bila dia timpa orang itu susah, orang itu mau lepas sebab dia tertidur sana. Bila dia timpa pada orang dia tidur. Bagaimana kamu kecil dia? Hanya dalam nama Yesus. Ya, dapat paham tidak? Jadi sifat malas adalah salah satu deadly sin yang membuatkan orang tidak dapat melihat terang. Oke, satu lagi anger, kemarahan. Oke, jangan biar sifat marah kawal kamu, sebab sifat marah ini dikuasai oleh satu demon yang namanya setan. Oke, pernah dengar setan? Ini memang emosi punya. Bukan setakat marah, apa-apa dalam emosi orang itu. Memang dia. Kalau orang itu terlalu emosional, larikan diri daripada dia. Dalam nama Yesus. Sikit-sikit emosional, tapi sudah namanya setan. Kamu lihat kan?
Waktu Yesus hantar para evangelis dia 70 orang kan, pergi ke rumah orang, siapa yang sakit halal. Yesus kata dia melihat setan jatuh, betul tidak? Itu geng dia jatuh. So mereka ini juga bawa penyakit. Mereka ini juga, kalau contoh ya, waktu di KL dulu ya, berapa tahun lepas, waktu di KL ada tangan lelaki itu 10 tahun tak dapat bergerak, begini ya tangannya. Oke. Jadi bila waktu berdoa itu saya lihat terang Tuhan datang dan saya kata, terima kesembuhan kamu. Jadi dia salah seorang ini pusing tangan, terus dia kata dekat 10 tahun tak dapat buat begini, sekarang sudah buat. So dia punya case lain, sebab dia punya case ada setan yang pegang tangan dia. Itu bukan stroke. Sebab dokter udah tahu sakit apa. Ya, jadi dia begini. Sudah lepas. Itulah sebab Yesus kata bila para evangelis datang, kata saya lihat setan jatuh. Soal setan ini bawa penyakit. Dia boleh saja bagi cancer dengan orang. So, jangan bergaul dengan mereka, cari Tuhan Yesus. Amin. Tapi ada juga orang yang sakit karena dia sudah tua. Jangan kita lihat orang tua itu ada setan. Orang tua itu ada setan. Sebab memang kalau kita sudah tua, kita akan kembali ke surga supaya surga tak kosong. Oke. Jangan ketemu orang di dunia tak ada orang masuk surga. Bapak, semua kita mesti masuk surga. Ya, oke. Jadi lihat di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Kata amin. Oke. Kalau engkau buat jahat dengan seseorang, orang itu pukul balik, puji Tuhan. Kalau orang itu dia kenal Tuhan, kau buat jahat dengan dia tengok kamu, Tuhan memberkati. Bahaya, kamu akan miskin. Dan kau tak tahu kenapa puncak keluargamu banyak penyakit. Kenapa depression datang? Setiap kali kau kerja macam-macam stres datang dalam hidup. Bahaya. Sebab apa? Tuhan balas. So if you see orang itu kenal Tuhan, kamu kutuk dia, you have to be very careful. Kau boleh bawa kesusahan. Ada banyak case orang mati karena kutuk hamba Tuhan. Ada banyak case orang hilang puncak pendapatan karena kutuk hamba Tuhan. Even dalam Alkitab, Nabi Elisha berjalan. Elisha ini kurang rambutnya, dia botak. Budak-budak main-main keluar, begitu ketawa dia. Apa yang jadi? Beruang keluar makan semua budak. Beruang tak makan Elisha, makan budak itu. Sebab apa? You have to be very careful, especially kalau orang itu kamu tahu ada orang patungan dalam hidupnya. Don't do or talk bad, sebab kau sendiri miskin. Paham? Coba paham? Ya. Jadi ini akan mendatangkan kejahatan. Sebab apa? Sebab kalau Tuhan balas, bahaya. Amin. Jadi kalau ada anak buahmu, ada kawanmu yang sudah kenal Tuhan, jangan kata, itu kenal Tuhan. Jangan dia. Puji Tuhan lah. Kalau jumpa dia, puji Tuhan, doa untuk saya. Selalu ingat saya dalam doa. Macam itulah. Paham tidak? Praise the Lord. Oke, glutoni. Glutoni ini kerja dia makan saja. Tidak ingat dunia. Kalau ada makan, dia memang ingat makan. Dia tidak ingat dunia. Ini glutoni. Ini bahaya. That's why you see ya, glutoni ini ya, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka.
Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Semua tentang dunia, tidak pernah mau pikir Tuhan. Tidak mau berdoa, tidak mau cari Tuhan. Dia ingat dunia saja. Ya, jangan kamu ingat orang glutoni ini, orang yang gemuk saja. Tidak semesti orang gemuk itu ada roh glutoni. Betul saudara. Ada orang kurus lagi roh ini timpa dia sebab dia penagih darah. Dia tahu penagih darah itu bahaya, masih mau makan darah. Dia tahu dia ada kanser, masih setiap hari mau minum arak, masih setiap hari pergi berjudi, masih setiap hari gila buat ikut nafsu dia. Nah ini roh macam inilah, roh inilah yang hinggap kepada dia. Oke, saya beritahu Anda saudara ya. Semalam saya tebas-tebas rumput, ada kumbang yang berbau hinggap di leher saya. Ada bau gitu. Oke. Saya tengok pergi cuci, oke. Lepas itu saya teringatkan ini. Itu baru kumbang. Kalau dia hinggap binasa. Sedangkan kalau orang kena sikat lebah pun boleh. Belum lagi ini saudara. Dalam rohmu mengilai bila dia hinggap desa. Oke, ada testimoni seorang evangelis dulu. Dia memang sebelum dia kenal Tuhan, dia memang banyak melakukan hubungan seks. Jadi dia sudah bertobat, dia ikut Tuhan, dan sempat Tuhan tunjuk dia. Roh tadi yang menggoda tadi, waktu dia mau menggoda perempuan, lidahnya akan keluar panjang dan jilat semua badan dia. Jilat sampai dia macam spiritual, keluarkan hormon supaya dia boleh menggoda perempuan. So that's why kamu lihat orang yang namanya playboy, kalau ada pengaruh roh ini, tak semestinya orang gila perempuan itu handsome, saudara, betul tidak? Dia tak handsome, boleh ada banyak perempuan dengan dia, sebab dia ada banyak roh. So jangan salahkan kalau kami di Biar Glory yang handsome minta apa? Alright ya. Masalah uncle di sana yang masih handsome. Nah, jangan terus kata handsome bahaya. Ada orang tak handsome kalau dia playboy, memang rohnya ada. Nah, itu lagi bahaya. Oke? Jadi kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Betul tidak? Kalau kamu ikut cara Tuhan, Tuhan kata kita hidup karena Tuhan, betul? Kalau ikut cara dunia, kamu hidup karena perut. Percaya tidak? Kalau tak percaya, lihatlah, tanyalah soalnya. Ya, kenapa kamu kerja? Cari makan. Perut pak, betul tidak? Kenapa kamu belajar rajin dapat kerja bagus? Nanti senang cari makan. Memang makan, betul tidak? Kalau terus kerja kita kata kenapa terus kerja ini? Anak ini mau makan apa kalau kerja? Makan, betul tidak? Melainkan kalau kau macam Abraham dan macam kita yang baru mengenal ini. Kenapa kau kerja? Untuk kemuliaan Tuhan. Lihat Abraham, kaya raya, saudara. Karena roh ini tak ada dengan dia. Lihat Jacob, dia tinggalkan Laban miskin dari dia. Laban itu toke dia, bapak mertua dia. Dia berkali ganda, lipat ganda, kaya lagi Tuhan berkati dia. Sebab apa? Sebab dia tak ada roh ini. Dia hidup dalam Tuhan. Kata amin? Paham tidak? So, jangan dipengaruhi oleh seperti ini. Dan ajaran-ajaran dunia kata hidup cari makan. Hidup cari Tuhan. Kalau kau hidup cari makan, dia akan mendekatimu. Hidup cari Tuhan. Tuhan kata dalam dia berkat kau, kerja yang kau buat akan dia berlipat gandakan hasilnya. Oke? Sekarang, sudah 7 deadly sin tadi. Sekarang kita akan melihat terang datang ke dunia. Kata amin. Jadi perkataan manusia tadi, bila dia dikuasai oleh 7 deadly sin, perkataan mereka akan lebih kepada sama ada kepada seksual, sama ada kepada makanan, keduniaan, harta benda, greedy, kebanggaan diri, dan semua itu tadi 7 deadly sin itu. Tetapi apabila terang datang kepadamu, fokusmu adalah Tuhan. Kata amin. Praise the Lord.
Ya, jadi Tuhan, let's say Tuhan lihat dunia ini gelap. Sudah di Alkitab kata dunia ini gelap, betul tidak? Bagaimana Tuhan mau bawa terang ke dunia ini? Melalui firman-Nya. Kata amin. Di saat kita klaim firman Tuhan, terang itu datang ke dunia untuk kita. Jadi kita ajar orang lain firman Tuhan, orang itu juga dapat terang. Bila terang itu datang, yang gelap tinggalkan engkau. Amin. Yang gelap, stres, depression, kebingungan, struggle life, kemiskinan, sakit penyakit, tinggalkan engkau hari ini karena kau terima terang. Amin. Kau terima terang. Ya, jangan takut bila kita klaim seperti ini, sebab Dia di atas sedang melihat kita. Jadi kita klaim sekarang, kita kata kita mau hidup dari dunia yang terang, kita mau dari terang Tuhan. Dia lihat dari atas, terus di atas terang sekarang. Kata amin. Praise the Lord. Oke, saya baca ini ya. Ini antara slide terakhir. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Sebab apa? Kalau kau keluar perkataan kotor, kau sedang bawa iblis ke kehidupan orang lain. Karena iblis itu telah kuasai mulutmu. Oke? Jadi, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Paham kata amin? Praise the Lord. Ya. Jadi kalau kita bercakap dengan kawan kita, ada orang suka main-main dan kata kau ini, oh kau macam kau. Tengok kawan dia ini, saya tengok kau ini hari ini bagus sikit lah. Semalam muka kau buruk, hari ini cute macam babi. Betul, orang suka-suka saja, sebab dia rasa macam kawan, suka main-main, betul tidak? Nah, tapi sebenarnya lebih baik dia kata, hari ini Tuhan besertamu, kau pasti berjaya hari ini. Apa yang kamu buat, Tuhan akan berkat, kau percayalah. Ini akan ubah rohnya. Paham amin? Ini akan ubah rohnya. Ini akan ubah roh kita. Ya, bila Tuhan kata, Tuhan pimpin, saya di sini. Nanti kamu balik. Percayalah, proses penyembuhanmu, pemulihanmu Tuhan sedang lakukan sekarang. Bila kamu klaim itu, Dia ada, Roh Kudus ada, akan mengerjakan segala yang baik. Bila kamu cinta Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi perkataan yang keluar itu akan membawa kuasa dalam hidupmu. Begitulah engkau. Kalau orang kutuk-kutuk engkau, jangan kamu kutuk balik. Orang kutuk apa? Tuhan besertaku. Ya, bila kau jumpa orang yang kutuk kau itu, kau janganlah buat muka masam dengan dia. Sister, brother, Tuhan besertamu. Paham kata amin? Paham kata amin? Saya pernah masuk KFC di Batu Tiga dekat bank sana, Batu Tiga Center kan. CIB Bank sana kan, ada KFC sebelah sana, tahu? Ya, anak istri kebetulan kertas saya masuk. Orang itu mungkin dia tidak tengok kita berpakaian smart lah. Mungkin tengok kita macam penganggur. Kita masuk, apa? Modal bang? Apa ya? Hah? Berapa? Saya tengok dia. Saya kata, saya reply dengan senyuman. Padahal dia tengok saya, dia macam malu-malu. Padahal ada sesuatu terjadi. Kamu tahu apa? Dia bukan mau marah saya sebenarnya. Dia marah juga kawan dia. Coba kawan dia lambat ganti dia. Bila kawan itu bukan shift, dia tengok kawan itu sesuatu ada tapi kawan itu tak ada. Dia sudah tak tahan. Bila kawan dia sakit perut. Tapi bukan sakit perut yang biasa-biasa, bukan kenapa. Memang ada sakit perut lah dia. So, saya terus tanya, kenapa kamu? Ada sakit perut. Saya kata, berdiri sana, straight. Saya pastor. Ya, Pak. Ya, straight.
Saya kata dalam nama Yesus sembuh. Lepas itu, apa yang jadi dia tidak rasa sembuh pun. Dia tengok saya. Lepas itu dia tengok saya tengok dia. Saya senyum saja. Dia tengok kawan dia. Tak jadi bagi tanda semua. Sampai saya ambil order, saya keluar dari pintu, dia masih tengok saya. Tak ada bagi tanda pun. Apa yang buat dia heran? Oke, apa yang buat dia heran? Itu kan kuasa Tuhan, betul tidak? Jadi ingat Ibrani 14. For the word of God is living and active. Firman Tuhan itu hidup, saudara. Hidup. Dimanapun kita pergi, ada dengan kita. Kita ambil firman itu, dia lebih tajam dari pedang bermata dua, jadi dia boleh pisahkan roh dengan tubuh. Semua jiwa dan roh boleh dipisahkan. Ya, jadi maksudnya dalam peperangan rohani, bila kita ada firman Tuhan, kita akan dipisahkan dari segala yang gelap. Kita terima yang terang. Kata amin. Dan Matius 4 ayat 4, tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan orang kata makan untuk hidup, hidup untuk makan. Tak cukup. Tuhan kata, kamu hidup karena firman Tuhan. Betul tidak? Firman Tuhan, betul tidak? Kalau hari ini Tuhan tak beritahu bahwa engkau hidup hari ini, kau akan mati. Confirm. Sebab Adam, waktu Adam dicipta dari debu tanah itu kan, dia hidup itu bila Tuhan berfirman jadi manusia, ataupun Tuhan tunggu dia makan nasi. Tuhan berfirman ada manusia, manusia ada, betul tidak? Tuhan berfirman hidup, manusia hidup, betul tidak? Bila manusia hidup, manusia lupa Tuhan yang berfirman supaya kita hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Tak makan tak hidup. Jadi sebenarnya kehidupan datang dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, pemulihan, berkat, kelimpahan semua dari Tuhan. Kata amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi sampai di sini firman-Nya, sesuai saya selalu encourage Anda datang, kalau boleh setiap minggu kau datang, kau dengar firman, kau sendiri akan rasa rohmu di upgrade to another level. Oke? Praise the Lord. Praise the Lord. Ya. Jadi di sini ini adalah keluarga Tuhan yang telah disatukan. Amin. So, jangan segan datang ke gereja ini. Kalau kamu bawa saudaramu datang, saudara kamu kata, bukankah saya Katolik, macam mana masuk gereja itu? Saya SDA, saya Anglican, macam mana masuk gereja itu? Di sini saya beritahu kamu, semua di sini tidak kira dari mana gereja. Betul tidak? Kalau orang kata gereja BM, yang saya tahu orang dari BM 1-2 orang di sini. Semua Anglican, Katoliknya banyak sini. Betul tidak? Sebab apa? Sebab dalam Tuhan, bila kita masuk surga, Tuhan tak tanya, kamu gereja mana? Dia tanya, kamu percaya Yesus atau tidak? So, jangan kita terlalu ikut cara dunia. Saya gereja ini, saya gereja ini. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Praise the Lord. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa dan kita akan memberi ya. Kita memberi dalam offering dan juga tabung misi untuk perjalanan Christian Healing Borneo. Haleluya. Bapa yang di surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus pada hari ini kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin kami untuk memberi. Karena apa yang Engkau sampaikan kepada kami telah membuatkan roh kami di upgrade to next level. Kami bukan seperti orang yang sebelum datang gereja tadi. Kami sudah lebih dari itu karena kami telah menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Dan kami ingin memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya.